up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, khairun nas man tala umurahu wa hasuna amal, wa syarrun nas man tala umurahu wa sa'a amal. Sadaqallahu azim, sadaqallahu nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang sangat kita hormati Bapak Ketua FKMM Forum Komunikasi Mushola dan Masjid Kecamatan Sungai dan Kota Limban Deli Serdang, Ustaz Muhammad Hendro SPDI Al-Ganteni. Tamat sedikit. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Sebenciri, yang beliau selalu aktif. Saya walaupun tidak sekampung dengan beliau, kalau saya mengisi di sekitar Benciri, beliau hampir tidak pernah hadir. Selalu hadir, pantaslah beliau jadi kades. Jadi kalau bisa nanti habis beliau di kades, anggota DPR. Insyaallah ya. Insyaallah. Tapi jangan dulu, lewat dulu dari Bapak. Selesaikan kadesnya dulu. Yang sama kita hormati Bapak Ketua UKM Masjid Al-Hidayah, Abang Anda Ustaz Rabi, yang alhamdulillah tadi kasih saya susu kedelai hangat bukan. Ini kalau tiap hari begini sedap banget. Saya bisa dulu tampung bukan. Kalau saya bisa dua apa kan banyak. Yang saya hormati seluruh ketua-ketua BKM yang hadir, para asatidz, ketua-ketua alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, yang saya tidak bisa sebutkan dengan satu. Ada ibu yang hadir sendiri dengan putrinya. Kalau bisa Pak, diundang juga ibu. Dan bapak-bapaknya biasanya lebih antusias pengajian ibu. Cuma di kelas ada sarapan pagi. Lebih minta pengajian pagi, siapa yang sarapan? Ikhlas lah. Baiklah Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan 6.15 biasanya, setengah 7 selesai biasanya. Kalau di mana-mana begitu. Sini Pak. 7.30.
Begitu ya. Kesalahan itu memang. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, dah lama saya memang tak sampai ke Mesir ini. Sejak hijrah ke Ampara Perak 3 tahun lalu, rasanya kalau diundang memang hampir tidak ada waktu karena masyarakat Ampara Perak itu sangat membutuhkan. Tapi karena saya sudah hadir betul, begitu mengantar semalam WA saya bilang siap, saya datang. Tadi itu jumpa cuma Pak Kadis, rupanya tinggal di rumah. Baiklah Bapak Saudara yang dirahmati Allah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah teruslah berbuat baik karena kebaikan menentukan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umurahu, siapa yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan baik pula amalnya. Wasarun nas, seburuk-buruk manusia, mantala umurahu, barang siapa yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, dan buruk pula amalnya. Kita mau pilih mana? Panjang umur baik amal, panjang umur buruk amal. Aku itu terserah Anda. Kenapa? Karena selamat dunia dan akhirat tergantung baik buruknya amal kita. Apa kata Nabi dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Ada sebuah hadis yang sederhana di sana. Apa kata Nabi? Seseorang itu mati menurut kebiasaan-kebiasaan. Kalau bapak biasanya nyanyi di keyboard, siap-siap dengan hatinya. Kalau bapak biasa ska, gitu. Bapak biasa mana mungkin orang mati sujud tak pernah sembahyang? Mana mungkin orang mati ngaji tak pernah baca Quran? Itu mustahil. Mana mungkin orang mati di pengajian tiap hari kita kopi gitu. Jadi seseorang itu mati menurut kebiasaan-kebiasaan. Sampai kita doa, Allahumma khatim lana ya Allah bi husnil khatimah. Gimana mungkin? Mati pun ucapannya tapi kalau tiap hari subhanallah walhamdulillah, tadi saya dengar sebelum Ramadan ramai kita hadir MFM yang ini 300-400, sekarang dah menurun 200. Sudah masalah, itu namanya kebiasaan kita. Al-imanu yajibu yanqus, iman itu habis raya tuh. Kenapa? Kebanyakan untung tak ada disebalik. Kenapa Ustaz bilang begitu? Kita ini merayakan hari raya ada kesalahan teknis. Merayakan hari raya itu kan memperkokoh silaturahim. Kita tidak. Banyak merayakan hari raya
Hari raya dibuat orang memperkokoh silaturahim, kita pergi ke tempat yang lebih banyak maksiatnya. Salah cara. Maka kita teruslah berbuat baik. Bagaimana kalau saya buat baik, Pak Ustaz? Terus saja diejek orang, tak buat baik pun terus saja diejek. Memang begitulah manusia. Karena orang menilai setiap sesuatu itu menurut sudut pandangnya sendiri. Ngaji ini pun sama ini. Menurut orang depan, kok mesti ada sungai di depan? Itu menurut orang yang tak suka. Orang kalau tak suka ngaji pun dia tak suka. Kalau kita ngaji tak suka dia sama kita. Benci dia sama kita ngaji pun kita tak suka dia. Kita tetanggaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa kata dia? Itulah. Biar tahu orang di pandang ngaji. Kita ngaji. Tapi kalau sudah suka, mampu pun kawan senang dia. Udahlah, namanya itu pening kepada dia. Jadi macam mana Ustaz? Teruslah berbuat baik agar kita hidup dunia baik, akhirat baik. Kalau orang banyak cerita Pak Ustaz, itulah manusia. Jadi apa kata kita Pak Ustaz? Apa sikap kita? Seperti apa kita harus berbuat? Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara ingin melihat hikmah kehidupan, maka saya mengajak Bapak Saudara bacalah mutiara hidup Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini hidup di zaman Nabi Daud. Dia bukan seorang nabi tapi wali Allah. Namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Luqman. Dalam surah Al-Luqman itu begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya tauhid, mengajarkan anaknya berbakti kepada orang tua, mengajarkan anaknya bagaimana hidup bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya ibadah sholat. Luar biasa. Suatu hari Luqmanul Hakim mengajari anaknya tentang kehidupan bermasyarakat. Anaknya dipanggil kemarin. Anaknya juga sudah baik. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, aku akan mengajakmu ke satu tempat. Kita akan berkendara keledai. Ambillah keledai. Sang anak pun mengambil keledai. Begitu sampai di hadapan Luqmanul Hakim, sang anak yang baik hati itu berkata, ya ayah, siapakah yang lebih dulu naik? Luqmanul Hakim tidak mengatakan aku, saya, tapi Luqmanul Hakim bertanya lagi kepada anaknya, menurutmu siapa? Kata anaknya, tentu ayah yang memilih. Maka Luqmanul Hakim naik ke atas keledai. Sebelum berjalan, kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, perhatikanlah olehmu apa nanti yang dikatakan orang lain tentang kita. Kata anaknya, baik. Jalanlah. Lalu kemudian lewatlah di hadapan sekelompok orang. Orang-orang di sana langsung berkomentar. Apa katanya? Celakalah orang ini. Seorang ayah yang tidak punya rasa sayang kepada anaknya. Dia naik di atas keledai sementara anaknya yang menuntun tali kekangnya. Di mana kasih sayang orang ini kepada anaknya? Luqmanul Hakim semua. Karena ini yang dia tunggu. Dan berkata kepada anaknya,
memberikan tali kekang keledai. Lewat lagi di hadapan orang, lalu orang-orang itu berkomentar lagi, celakalah anak ini. Dia masih muda, sehat, tapi dia naik keledai sementara ayahnya yang menuntun keledainya tidak punya rasa hormat dan adab. Lalu lagi senyum, lagi-lagi berkata kepada anaknya, apakah kau sudah menyadari anakku? Kakaknya sudah. Baik, kalau begitu kita naik berdua. Keledai ini mereka berjalan lewat tapi di hadapan sekelompok orang-orang di sana berkomentar, celakalah ayah dan anak ini. Tidak punya rasa kasih sayang kepada hewan. Masa hewan sekecil itu dinaiki berdua? Kata Luqman lagi senyum kepada anaknya, sudahkah kau mendengarnya anakku? Kenapa ya? Saya sudah mendengarnya. Baik, sekarang kita dulu. Mereka dulu dua-dua. Keledai itu lewat lagi di hadapan sekelompok orang. Lalu orang-orang ini, bodoh sekali orang ini. Ayah dan anak sama bodohnya. Masa ada tunggangan keledai dibiarkan mereka berjalan? Di mana akal sehat orang ini? Luqman lagi dari situ, anakku. Sudah benar ayah sudah. Baik, bagaimana kalau keledai ini kita ikut? Apa kira-kira orang bilang? Luqman lagi pun memikul keledai dengan anaknya berdua. Lewat di hadapan sekelompok orang-orang sana bilang, ayah dan anak sama gila. Masa keledai ini tunggal harusnya, tapi mereka yang ditunggangi keledai. Kenapa ada orang gila seperti ini? Luqman lagi senyum, anakku, begitulah kehidupannya. Karena setiap orang akan menilai orang lain dari sudut pandangnya sendiri. Mereka akan selalu menilai salah apa yang dilakukan. Semana kita Pak, bertetangga, bekerja, Pak Kadis dari KRD salahnya katanya. Ada aja yang buat salah. Ketua ABKM apa lagi? Saya pernah jadi BKM. Waktu singgah disumbangkan dua periode saya jadi BKM. Sakit pening dia kepala pun dia. Ada yang salah. Salahnya. Habis hari raya awak pikir didatangi kakek-kakek awak pikir ya yang mau nyalam pun. Ini ngomong ya. Aku kok gak itu. Itu apa nih kau? Loh. Aku mau minggu. Itu. Jadi itu aku jaga. Oh oke. Loh, udah aku sing panitia iki, aku PKN iyo panitia ini. Kan iki kos aku. Apa saya bilang? Oke, mungkin Rito bisa dipandang suki. Suki boy. Lu mah jadi kos direhat. Rumahnya direhat. Dicecak di bagus. Rupanya panitia itu menilai dari situ. Saya tanya sama namanya atau bagaimana nggak bisa udara diserahkan udara. Oh, itu kan rumahku. Oh iya lah. Tapi kalau kita tetap orang miskin, tapi itu kosong sama, nggak bisa. Ya, maksudnya marga ya. Nah, kok perlu beras, sego,
itu sing waras. Hidup ini mesti gitu Pak. Kita kadang-kadang hidup ini harus pakai jurus terakhir sing waras. Apapun kerja kita Pak, kalau pakai jurus ini aman. Jumpa kawan yang jogal sing waras. Jumpa makmum yang nyalah-nyalahkan aja sing waras. Ini lampu, mati nanti lampu di situ itu jamaahnya begitu. Mana matanya mereka ini? Aku udah seminggu di masjid, tidak pernah bertengok dibagusi lagi. Mati lampu, kemana uang mereka ini semua? Urusan lampu. Kalau kita ngaji, dengar bapak-bapak yang ngaji, yang ngaji aja di aja kata-kata. Nah, kalau ada rusak di masjid, mati lampunya, lama BKM memperbaikinya, mungkin tak nampak, dia sibuk, dia matanya sakit. Kalau kita tengok, sebenarnya Allah sedang bilang, fulan itu mati lampu, kau beli bola lampu, kau pasang. Berapa orang yang sholat di bawahnya, kau dapat pahala sampai itu lampu rusak. Sebenarnya Allah bilang, kita tak paham. Karena di otak kita ini cuma menyalahkan aja, nyalahkan. Masuk kamar mandi, nengok ke pantai, los, nyalahkan BKM, dia ngomong BKM, picek, buta, nggak nampak keran patah. Allah sedang bilang, pelani keran patah, kau beli ke bangun, kau pasang, berapa orang yang ngurus itu kau dapat pahala. Tapi tak paham, karena di otaknya nyalahin aja. Usahakan itu, orang mereng pantatnya naik kereta. Mereng pantatnya naik kereta. Salah itu. Kenapa lo mesti mereng pantatnya? Mereng kawan ke kanan, karena sebelah kanan pantatnya wisuda. Tapi salah. Kenapa mesti mereng pantatnya naik kereta? Yang punya pantat siapa? Yang punya kereta siapa? Kenapa kita yang sibuk? Kenapa? Karena hidup ini suka nyalahin orang. Nyalah apa? Baju orang aja tak cocok menurut dia. Dia yang punya mata, orang punya baju, dia sibuk. Ini tak cocok dia pakai baju di siang-siang. Kenapa rupanya merah? Ini kan panas. Karena di kepala dia ini nyalakan aja. Kalau udah begini Pak, jurus terakhir Pak, sing waras. Sama itu bukan jamaah aja, ustaz-ustaz pun begitu. Kami yang ustaz suka kali menyalahkan pemerintah. Nampaknya ustaz Timbul berubah ya nampaknya. Tak lagi bukan berubah, cuma sedikit lebih dewasa saja. Kenapa sedikit dewasa Pak Ustaz? Saya berpikir begini Pak, kalau kita tiap hari kalau ada pejabat korupsi kita salah-salahkan, sebenarnya begini saja. Kalau menurut saya, setelah saya renungkan itu selama panjang, ini begini. Mungkin kalau saya berupa itu jual separuh dari semua. Kita ini karena nggak pejabat, tak ada kesempatan menawarkan ketua SDM aja cuma. Kalau ketua SDM masih penting, makan uang SDM, uang jenazah, rumah gak mampus lah. Ini kita jamaah jasa ngomentari menteri karena bukan kau yang berjabat. Kalau kau berjabat, kau telak juga. Saya ketika lama saya usahakan, lama baru sadar saya. Soalnya itu Pak Teko kalau saya ceramah, tebas semua tak peduli saya. Tapi ternyata merenung saya karena bukan saya berjabat. Kalau saya jual juga
juga negara seberang. Ya kita apa mau dijual? Ada kesempatan. Ustaz kadang-kadang waktu lah kalau siki korupsi waktu, untung tak ada. Jadi jangan salah. Sama kayak tadi. Apa kata Luqman? Wahai anakku, begitulah hidup orang selalu melihat dari sudut pandangnya. Apapun kata orang, kalau kita berbuat baik, lakukanlah terus kebaikan itu. Jangan terganggu dengan apa yang dikatakan orang. Kerjakan saja. Apa kata Luqman Hakim? Lihatlah sungai ini, kata Luqman Hakim kepada anak. Sungai ini mengalir tanpa pernah protes kepada tebing yang terjal. Tebing juga tidak protes kepada sungai. Ketika sungai ini airnya naik, airnya keluar, airnya surut, airnya jernih, pernah kita dengar berkomentar ribut, pernah tebing sungai itu ribut dengan air yang mengalir. Jangankan tebing, kayu yang melintang menghambat jalannya air, tak pernah air marah kepada kayu yang melintang itu. Dia berjalan saja mengalir. Kenapa? Karena dia mengalir menurut takdirnya Allah. Kalau saja kita sama-sama menyadari bahwa segala yang terjadi itu sudah menjadi takdir Allah, maka kita akan menjadi orang yang menerima. Ada orang menceritai kita, mengejek kita, tak akan panas kuping kita, tak akan pening kepala kita mikirnya. Kenapa? Sudah ditakdirkan Allah, dia mau mengejek. Kita punya tetangga, apa yang berubah satu rumah kita, komentar dia paling panjang di Facebook. Semua dikomentari dia. Cek rumah kita pun berubah, dikomentari sama dia. Yang beli cek kita, rumah kita, yang ngecek kita juga. Bukan kita minta tolong sama dia sudah dicek rumah kita, tidak. Tapi komentarnya panjang kali. Kalau saja kita berpikir ini semua sudah takdir Allah, untuk apa kita komentar tentang ini? Maka kita akan ingin hati kita. Pak Kades, sedikit banyaknya ada orang datang wartawan yang pura-pura bawa koran. Korannya tak laku dibawa-bawanya, tinggalkannya di situ. Jadi setan biasa begitu. Cari-cari salah orang. Kalau Pak Kades mengingat satu hal, itu semua sudah tak ada Allah, maka Pak Kades akan senyum aja. Malah Pak Kades merasa kasihan ya Allah, kasihan kali kamu tidak makan, kasih 20.000. Kurang. Kita tinggal bilang, boleh Pak, saya ambil dari AGB, tapi pakai aplikasi Pak ya. Boleh ya, aplikasi. Kalau ngerti mencet dia ulang. Jadi Bapak Saudara, itulah kehidupan ini. Karena kita selalu melihat dari sudut pandang kita, salah semua terjadi. Maka baru terlihat. Kalau kita yang dikomentari, jangan terus. Jangan berhenti berbuat baik karena komentar orang. Tapi jangan mancing komentar orang. Kenapa Pak mancing komentar orang? Kita ini tak sadar kadang-kadang memancing komentar orang. Berlebihan kita. Kenapa berlebihan Pak Ustaz? Anak ulang tahun umur 1 tahun, tapi pakai keyboard. Ini yang mau keyboard, mama, ada bapak, ada anaknya. Anak umur 1 tahun, ulang tahun, tapi pakai keyboard. Anak tadi tidur pun kejut-kejut.
bapak. Ngomong SPSPC. Oh, banyak kawan bersihkan. Itu lagi orang Pak yang nanya sama bini orang. Yang ditanya macam ular keket. Yang ditanya macam ular keket. Laki yang nonton bangga. Mau enggak ya? Laki yang nonton, bini nyanyi sama laki orang, laki bangga ngomong sama anaknya. Bini nyanyi sama laki orang bangga. Biniku belah dua lah. Malu kita. Malu. Pakai jilbab, besar pula tuh jilbab. Pakai baju koko pula. Kenapa Ustaz bilang itu? Ada kesalahan teknis selalu dalam berdua. Kita menganggap baik pada Tuhan. Saya pun suka nyanyi saya. Karena suara saya bisa mengusir guru. Sering berubah, bisa suaranya semua. Tapi tak ada nyanyi. Itu buat nyanyi di rumah. Lihat, itu santai kamu pakai radio. Salah apa kamu? Salah apa? Ada tempat-tempat. Jadi kalau di komentar orang itu nggak bisa kita salahkan. Kenapa? Nggak bermain kita lagi. Dah salah menyimpang. Tapi dalam urusan berbuat baik, apa kata orangnya dulu terjadi. Kenapa begitu Ustaz? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik, Allah akan memberikan balasan. Sebaliknya, siapapun yang berbuat buruk, kalau sekecil kau, Allah akan memberikan balasan. Pak Ustaz, bagaimana kita bersikap ketika yang orang dan baik itu menurut agama tapi tetap kita jaga orang? Tentu tugas kita sebagaimana tadi saya bacakan surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ingat mengingatkan. Cara Bapak mengingatkan tentu sesuaikan dengan keadaan. Cara saya ceramah beginilah. Inilah saya dalam berceramah. Kenapa Ustaz? Saya tidak membuat Bapak senang. Saya tidak tipe Ustaz yang membuat jemaah senang. Nanti kalau aku ngomong begini jemaah tak senang. Itu bukan tipe saya. Dijaga supaya jangan sampai nanti tak dibilang lagi. Itu tidak tipe saya. Apa adanya di sana. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Pak Ustaz, bagaimana kita dalam bersikap dalam kehidupan ini ketika kita menjalani hidup ini? Kita sudah dengar apa kata orang. Kadang-kadang membuat kita malas beribadah. Sedikit-sedikit dikomentari. Bapak saudara yang dirahmati Allah, saya ingatkan kepada orang yang sering berkomentar tentang kebaikan-kebaikan dilakukan orang, selalu kita anggap dulu. Bapak saudaraku yang mungkin kita di luar sana seperti ini, ingat satu. Kau nilai orang buruk belum tentu kau baik, belum tentu kau baik. Maka oleh karena itu, guru kami dulu menasihati kami, apabila di dalam hatimu selalu
tentang perbuatan orang, walaupun perbuatan itu baik, tapi entah apa, engkau selalu mencari sudut keburukannya. Maka kata guru kami, yang salah bukan perbuatan dia, tapi cara berpikirmu yang sudah rusak. Hatimu sudah penuh dengan dosa. Saya tanya ayah saya ini dulu saya, apa itu obatnya? Ya, iya. Pertama ingatlah, kau pasti akan mati. Kau mati. Kalau kau mati pasti kau akan mempertanggungjawabkan apa yang kau buat. Yang kedua, kalau kau masih hidup, obatilah karena hati itu sudah berpenyakit. Saya tanya, apa yang cepat supaya hati saya ini tak pun sembuh, berkurang penyakitnya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya bersih, tenang dan tenang, sehat. Kenapa? Karena berzikir kepada Allah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub, karena dengan berzikirlah hati itu tenang, bersih, sehat. Maka Ustaz Hendro tadi mengajak kita berzikir sebelum mulai acara. Saya mengatakan, begitu habis subuh sambil menunggu banyakkan zikirnya sampai jam 6. Buat khusus pasukan zikir di sini depan. Gak mesti Ustaz Hendro saja, gak mesti Ustaz Samsul Radikal hadir, gak mesti Ustaz siapapun yang suaranya cukup lumayan, silahkan ke depan. Menunggu waktu kita, menunggu saudara-saudara kita hadir. Untuk apa? Dengan begitu dan hati kita lama-lama akan terobati. Kita ini tidak khusus majelis zikir, kita majelis taklim, tapi tak salah kalau kita isi dengan zikir, walaupun kita bukan ahli zikir, bukan orang-orang tarekat. Bahwa zikir kan enggak mesti orang tarekat. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika itu terjadi kepada kita? Selalu menilai buruk, salah yang dilakukan orang. Bapak saudara yang dirahmati Allah, apa kata guru saya? Ingatlah, kau pun manusia yang sama seperti orang yang kau nilai itu, yang sama seperti orang yang kau nilai itu, dan kau pasti punya salah. Jadi macam mana Ustaz kalau kita berkawan sama orang yang terus menceritai yang terjadi? Hati-hati. Kalau kau berkawan dengan orang yang suka menceritai, menyalahkan pekerjaan orang lain, maka ketika kau pergi dari tempat dia, maka kaulah yang menjadi topik pembicaraannya. Yakinlah. Kita punya kawan suka kali menceritai orang, nyalah-nyalahkan orang. Pikir nanti bapak dari tempat dia, bapak yang menjadi topik pembicaraannya. Itu kawan sama juga sama yang sama. Itulah ada. Besok lain lagi topik. Kenapa? Sebenarnya yang salah bukan yang dia lihat, tapi cara pandang dia yang salah dan hati dia yang sakit. Berpenyakit. Ini orang-orang yang suka menyalahkan. Maka oleh karena itu Bapak Saudara, dengan rahmat Allah, ingatlah kau akan mati. Yang kedua, hatimu sedang berpenyakit, banyaklah kau berzikir agar hatimu yang berpenyakit itu keluar penyakitnya. Yang ketiga, pikirkanlah, kalau kau menilai orang salah, maka ingat kau sama seperti orang itu dan punya pasti kesalahan itu yang sama. Bahkan mungkin lebih parah kesalahannya. Kenapa? Karena ada yang irama yang perlu kita pikirkan. Walaupun itu nyanyi, apa kata mereka? Sumut di seberang lautan,
Jelas kita ya. Tapi gajah di peluru mata tak nampak. Nah, karena tidak hanya selalu dan kesalahan. Apa itu? Jadi macam mana saya menentukan salah tidak ada suatu perbuatan dosa? Kalau kata Allah dalam Al-Quran salah, kata Nabi menurut hadisnya salah, salah lagi. Jangan kurasa. Ini kan banyak kurasa. Kalau nggak salah, mungkin. Oh, udah banyak fatwa, jangan ikut berfatwa lagi. Udah banyak ulama, jangan ikut berfatwa lagi seperti ulama. Udah banyak fatwa, kita tinggal mengikuti aja. Jangan jalan-jalan. Seperti tadi saya katakan, kita sudah menjalankan jawaban begini berpikir gitu. Karena bukan saya. Kalau saya tidak baik. Ini macam mana? Tidak doakan. Apalagi mendekati tahun 2024 bulan 2 dan sebagainya, ada orang yang mengejar-ngejar kursi. Ini kursi saya ini tak perlu dikejar yang ini. Tapi ada kursi yang dikejar-kejar. Seperti mendengar tadi kata pakar saya 13 dari Mesir. Ada? 13 orang ya? Calon, bakal calon nanti dari Mesir ada 13. Jangan suka buka-buka aib maupun pernah bapak dengar aib ini. Beruntunglah bapak aib bapak tak dibuka Allah. Beruntunglah kita tidak dibuka aib Allah, dibuka Allah aib kita. Beruntunglah. Walaupun bapak tahu salah satu dari mereka nanti ada aibnya, jangan buka-buka aib dia. Bersyukurlah kita aib kita hari tak dibuka oleh Allah. Kalau bapak tahu aib saya, bapak akan mengundang saya. Kalau bapak terbuka aib bapak, jangankan datang ke pengajian ini, datang ke masjid dekat rumah bapak pun bapak nggak berani. Jangan. Kita semua punya aib. Jangan berasa dia tidak cocok ini. Kalau tak cocok dia sudah, jangan pilih. Kalau cocok pilih. Usah kau salah-salahkan. Kenapa? Suatu hari kau bisa jadi dalam posisi dia, disalahkan orang. Bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan? Saya Ustaz tak jauh-jauh tetangga saya yang Ustaz salah hanya terjadi sama dia. Apa pun yang terjadi salah hanya Ustaz. Kalau ada tetangga kita begitu, doakan dia umur panjang, sehat selalu dan cepat insaf. Aku mau pindah aja buat ini Ustaz. Nanti kau pindah dari Mencirim, pindah kau ke Tanjung Baru apa sana, Amparan Perak sama juga orangnya. Sama juga. Pindah dari Segip, pindah ke Jalan Jati, sama juga orangnya. Begitu semua orang, supaya anak-anak. Jadi apa yang kita Ustaz? Diam, sing waras, usah repot. Usah repot tidak Pak. Apalagi tetangga, ingat, segak suka apapun kau, sebenci apapun kau, bagaimana kau muslimnya, ingat, tetangga adalah keluarga terdekat. Ingat satu hal yang saya bilang dulu. Kalau bapak benci sama dia atau dia benci sama bapak, tak cakapan kalian hari raya, tak salam-salam kalian lagi, teguran pun tidak, tengok buang muka. Ingat, suatu hari kalau rumahmu kebakaran, siapa kira-kira yang duluan datang? Tetangga. Datang maling sampai duluan datang? Tetangga. Terjadi keributan orang gila masuk ke rumahmu sampai kau panggil? Tetangga. Betul-betul kebakaran rumahmu? Ingat, tetanggamu yang kau benci itu pasti dia datang ke rumahmu, ikut memadamkan api di rumahmu. Tapi bukan karena sayang sama kau, tapi karena dia takut rumahnya itu kebakaran. Tapi dia datang. Kenapa dia datang Ustaz? Karena
Jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang disampaikan. Kalau kita lihat orangnya saja, orang semua punya kekurangan. Bahkan kalau yang benar anak kecil sekalipun. Saya punya murid dari Kota Pinang, namanya Marga Serega. Orangnya bicara kelas. Suatu hari saya ditanya sama dia, saya duduk. Apa kata dia? Pak Ustaz, kebetulan panas Pak, saya buka baju saya letakkan. Pak Ustaz, kalau kami tak pakai lubis, Pak Ustaz marah. Saya nggak sadar saya nggak pakai lubis. Tapi Pak Ustaz, belum dia jawab, mau saya potong. Ya lah, kalau kalian kan harus sama ya, kan harus pakai lubis ya. Iya, tapi Pak Ustaz nggak pakai lubis, saya yang marah. Oh iya, tak pakai lubis. Dalam hati saya, ini anak bicara betul. Santri masih kelas 1. Saya bilang, makasih ya, udah baik kita Ustaz ya. Harusnya kan saya bilang, kalau aja yang pulang tak kok. Tapi yang baik yang dia bilang, dia bilang, kan Pak Ustaz larang kami gak pakai peci, gak pakai lubis. Pak Ustaz bagaimana? Secara adab, mungkin kita bilang itu kurang adab ya. Sama guru bilang begitu. Tapi dia betul. Dalam hidup itu begitu. Tak selamanya orang yang kita pandang tak berilmu salah semua terjadi. Jadi kalau suatu hari dia cakap, tak selamanya yang dikatakan orang yang berusaha mesti kita tutup kuping kita, tapi perlu kita dengarkan. Apa kata A'agim dalam tulisannya di kitab Manajemen Qulub? Tidak semua kritik orang tentang kita semuanya sama. Tapi ada kalanya kritik orang kepada kita benar. Maka boleh jadi banyak benarnya dari apa yang mereka bilang. Maka ketika seperti itu, kalau sudah kita tahu yang dibilangnya benar dan kita salah, perbaiki. Dan jangan pernah membenci. Tidak sekarang ini kalau sudah ada orang yang membenci kita, kita benci, nggak suka kita. Nggak suka dia. Kenapa? Suka kan jalan-jalan orang. Tunggu dulu. Tak mungkin ini benar. Bapak Saudara, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada kesempatan ini ada manfaatnya, dan semoga ini adalah kesempatan kita dapat berjumpa. Saya kira itu aja dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.